balik lagi di podcast kita. Sar, lu udah lihat berita terbaru soal Panji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi? Udah Rian, rame banget di Twitter. Tapi jujur gue bingung. Katanya ada masalah sama barang buktinya ya. Bukannya kalau udah ada videonya, ya udah kelar. Nah, itu dia yang mau kita bedah hari ini. Di video terbaru kompas.com, pihak kepolisian kasih pernyataan mengejutkan. Ternyata, barang bukti utama berupa flash disk isi rekaman Netflix itu disebut berpotensi tidak sah. Ini plot twist banget, Sar. Hah, kok bisa? Padahal kan itu isinya bukti omongan yang dipermasalahkan. Oke, kita harus bahas ini sampai tuntas. Wait, jelasin ke gue dulu deh. Kenapa bukti rekaman dari Netflix bisa dibilang ilegal? Kan itu bukan video editan. Jadi gini, Sar. Netflix itu punya sistem keamanan super ketat. Lu kalau coba screen record di HP, hasilnya pasti layar hitam kan? Nah, kalau pelapor bisa dapat rekaman itu dan ditaruh di flash disk, pertanyaannya, gimana cara dia ngambilnya? Oh, berarti kemungkinannya dia pakai alat perekam eksternal atau aplikasi ilegal buat nembus proteksi Netflix-nya. Tepat. Disinilah hukum jadi ribet. Secara UU Hak Cipta, lu dilarang keras menggandakan konten platform berbayar tanpa izin. Kalau cara dapetin buktinya aja udah melanggar hukum, maka di pengadilan bukti itu bisa ditolak. Polisi sendiri bilang mereka lagi mengolah dan membuktikan apakah barang bukti ini sahih atau bisa dipertanggungjawabkan. Gila sih, berarti niatnya mau laporin orang. Tapi cara ngambil buktinya malah bisa bikin pelapornya kena masalah balik ya. Senjata makan tuan dong. Terus Yan, polisi kan bilang mereka tetap lanjutin prosesnya dengan manggil ahli. Emang apa yang lagi dicari? Polisi itu lagi cari garis tegas, Sar, mana yang masuk kebebasan berekspresi dalam seni dan mana yang pidana. Polisi bilang mereka mau jaga ruang seni agar tetap beradab, tapi nggak boleh anti kritik. Tapi jujur ya Yan, sebagai penonton, gue ngerasa komedi itu kan emang tempatnya buat bahas hal sensitif. Kalau semua dilaporin, komika kita bakal takut dong buat bikin materi. Itu dia poinnya. Polisi menegaskan mereka harus menelaah apakah itu murni job atau candaan atau memang ada unsur niat jahat. Mereka mau profesional dan proporsional, jadi nggak langsung main tangkap, tapi dengerin pendapat para ahli dulu. Gue kepikiran satu hal, Yan. Kalau seandainya bukti dari Netflix ini diterima polisi meskipun caranya ilegal, dampaknya apa buat kita yang suka nonton streaming? Ini bahaya, Sar. Kalau hukum melegalkan cara perolehan bukti yang melanggar hak cipta, perusahaan besar kayak Netflix bisa ngerasa nggak aman investasi di sini. Selain itu, ini jadi pelajaran buat netizen. Kalau mau laporin konten digital, cara dapat buktinya harus legal, misalnya lewat link resmi atau prosedur penyitaan oleh negara, bukan rekam sendiri secara sembunyi-sembunyi. I see. Jadi ini bukan cuma soal Panji, tapi soal gimana cara hukum kita bekerja di era digital yang makin canggih ini ya. Benar, polisi sekarang lagi fokus ambil keterangan pelapor dulu sebelum panggil pihak terkait lainnya. Kita lihat nanti, apakah kasus ini bakal lanjut ke penyidikan atau justru berhenti karena masalah barang bukti tadi. Wah, obrolan hari ini ngebuka mata banget sih. Ternyata jadi pelapor pun harus pintar hukum ya, nggak asal bawa flashdisk aja. Betul banget, Sar. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Panji bakal aman karena masalah teknis barang bukti ini? Atau menurut kalian substansi omongannya lebih penting? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan mendalam kayak gini, dan subscribe biar nggak ketinggalan update kasus-kasus viral lainnya. Gue Sari. Dan gue Rian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.